Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topik Roman dari kelas 4B PJKR. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang spin dan momen. Oke, langsung saja. Seperti dikatakan sebelumnya, bila gaya bekerja di luar titik berat benda, akan terjadi gerak transisi dan rotasi. Rotasi ini terjadi pada benda bulat. Misalkan itu bola sepak, bola basket, dan bola tenis. Yaitu bisa disebut dengan spin. Oke, spin pada bola akan mempengaruhi laju dan lintasan gerak bola. Yang pertama itu bola yang melaju tanpa spin, yaitu gerakannya di udara atau tidak stabil, atau mengambang, floating, goyah, dan tidak kokoh. Yang kedua, bola yang melaju dengan spin yang tidak terlalu cepat, gerakannya di udara stabil atau arahnya tetap. Yang ketiga, bola yang melaju dengan spin cepat sekali, akan terjadi efek gerak yang mengubah arah bola, yaitu adalah efek Bernoulli. Di sini ada gambar, yaitu gambar bola ketika udara yang menerpa ke arah kanan dan kiri itu disebut dengan tekanan dinamis, dan ketika udara menerpa ke bawah ke atas itu disebut dengan tekanan statis. Dan apabila bola terjadi top spin akan terjadi perbedaan tekanan atau bisa disebut dengan tekanan Magnus. Oke, di sini ada pengaruh dan spin. Spin menyebabkan perbedaan tekanan udara atau tekanan statis. Yang kedua, perbedaan tekanan statis akan menimbulkan gaya Magnus yang arahnya dari lebih tinggi positif ke lebih rendah atau negatif. Dan yang ketiga tuh gaya Magnus akan menyebabkan berubahnya lintasan gerak atau disebut dengan efek Bernoulli. Di sini ada asas Bernoulli. Tekanan statis yang ditimbulkan oleh spin mengikuti asas dari Bernoulli. Asas tersebut mengatakan makin besar gaya angin atau makin besar tekanan dinamisnya, maka perbedaan tekanan statis akan diakibatkan akan semakin besar. Dengan kata lain, tekanan dinamis statis pada umumnya yang berseberangan boundary layer akan semakin besar. Dan gaya Magnus akan lebih besar, berarti efek terhadap lintasan gerak akan semakin besar pula. Asas Bernoulli ini tidak hanya berlaku pada arus angin, tetapi pada arus air cairan. Berikut ini percobaan dari asas Bernoulli. Itu diantara bola pingpong. Pingpong A ditiup angin melalui bulu bambu. B, yang di tengah bola terjadi arus angin atau tekanan dinamis. Di sisi bola, tekanan statis berbeda dengan yang min dan plus. Terjadi tekanan plus ke min. Terjadi gaya Magnus. Jadi kedua bola itu akan saling mendekati. Terus di sini ada efek spin. Sebenarnya efek yang ditimbulkan oleh spin pada bola yang bergerak yaitu stabilitas. Bola yang bergerak tanpa spin akan mengambang atau floating. Sedangkan bola dengan spin tidak mudah berubah arah. Efek dari spin tergantung dari yang pertama itu berat bola. Makin ringan bolanya berarti makin besar efek dari spinnya. Terus yang kedua, kecepatan bola. Makin besar bola, makin besar tahanan udara yang bekerja, sehingga perbedaan tekanan statis makin besar pula efeknya. Terus yang ketiga, kecepatan spin bola. Makin besar putaran bola atau spin, makin besar pengaruh gaya Magnus yang mengubah arah. Terus selanjutnya di sini ada lintasan yang dipengaruhi oleh spin. Yang pertama itu spin atas atau spin depan, atau bisa disebut dengan top spin atau power spin, yang menyebabkan bola tertekan ke bawah sehingga yang pertama itu jatuhnya bola lebih dekat. Terus yang kedua, jatuhnya bola lebih cepat. Yang ketiga, sudut jatuh lebih besar. Terus yang keempat, sudut pantulnya lebih kecil. Terus yang kedua di sini spin bawah atau spin belakang, bottom spin dan backward spin, akan menyebabkan bola tertekan ke atas sehingga bola yang pertama itu jatuhnya lebih jauh. Terus yang kedua di sini jatuhnya lebih lama.
Oke, di sini yang ketiga, spin dengan putaran ke samping. Prinsipnya adalah sama, yaitu spin ke kiri atau ke kanan ke searah berlawanan jarum jam akan menyebabkan bola melengkung dan keluar di garis lurusnya. Yang pertama itu ada spin kiri melawan arah jarum jam, dan yang kedua itu spin kanan searah jarum jam. Oke, di sini ada pantulan bola. Efek dari spin terhadap pantulan bola adalah yang pertama itu bola yang dijatuhkan tegak lurus. Bola yang dijatuhkan tegak lurus akan memantulkan kembali dengan tegak lurus. Tetapi bila bola dijatuhkan dengan spin, pantulannya akan berubah. Terus yang kedua di sini, bola yang dipantulkan menyudut. Bola yang dipantulkan menyudut akan memantulkan kembali seperti halnya bayangan yang dibiaskan oleh kaca cermin. Sudut saat bola datang sama dengan sudut dengan memantul ke arah bola. Yang pertama itu bola yang akan datang ke sudut A terhadap garis N atau garis normal. Yang kedua itu bola dengan spin atau memantul dengan sudut A. Spin mengadakan aksi ke lantai dan reaksi ke lantai bola adalah R. Yang ketiga yaitu bola dengan spin bawah. Prinsipnya adalah sama dengan B. Resultannya merupakan gabungan dengan BP dan R. Di sini ada pengertian momen. Pada saat kita memegang bola, beban yang berisi yang dapat digeserkan pada batangnya. Lalu besi tersebut berada dekat dengan A, terasa ringan. Bila besi digeser dengan menjauh dengan tangan B, maka besi terasa berat. Sebenarnya berat besi itu tetap, tetapi mengapa B terasa lebih berat? Yang menyebabkan berat adalah momen. Di sini ada contoh soal. Pada jungkit-jungkit di atas, kalau misalkan berat anak A 70 kg dan jarak A ke porosnya yaitu 1 meter, maka terjadi momen besar yaitu 70 kali 1 sama dengan 70 kg per meter. Yang negatif, kalau gaya anak B yaitu 50 kg yang akan mengimbangi, maka besar momennya harus sama. Jadi di sini yaitu momen A sama dengan momen B. Terus di sini ada gaya A kali dengan lengan A sama dengan gaya B kali lengan B. Yaitu gaya A-nya yaitu 70 kali 1, gaya B-nya yaitu 5 kali LB. Jadi ini bisa dibagi 70 dibagi 50, yaitu sama LB-nya sama dengan 1,4 meter. Di sini ada momen dan putaran badan. Momen yang ditimbulkan oleh seorang gaya terhadap poros akan menyebabkan benda berputar. Contohnya gerakan memutar terlihat dalam seorang pesenam berikut ini. Kalau seorang pesenam setelah mengambil awalan kemudian menolak pada papan tolakan, dan pada saat menolak, badan pesenam itu condong ke depan sehingga berada di depan gaya tolakan. Maka yang terjadi kecuali badan terangkat ke atas, dia juga akan menimbulkan momen atau putaran sebesar G 2 kali R atau jari-jari. Di sini juga ada contoh aktivitas lain yang melibatkan momen adalah salto ke depan dan ke belakang menggunakan trampolin, di mana putaran badan disebabkan karena bekerjanya sebuah momen. Salto ke depan momen K dan K2 menyebabkan terjadinya putaran ke depan. K1 yaitu reaksi dari kekenyalan atau elastisitas trampolin gaya ngerem dari kaki. K2 sama dengan kecepatan awalan. Salto ke belakang, momen K dan momen K1 dan momen K2 menyebabkan terjadinya putaran ke belakang. K1 reaksi dari kekenyalan elastisitas trampolin atau gaya ngerem dari kaki. Dan K2 itu sama dengan kecepatan dari gerak jatuhnya. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.